Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru. Untuk kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata pada Pelapor Merdeka Mengajar, yaitu penyebaran pemahaman Merdeka Belajar. Ini merupakan tugas aksi nyata pada materi Merdeka Belajar. Jadi, ini Bapak Ibu, Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Filsafat itu menyatakan bahwa kita sebagai guru di depan sebagai teladan, kemudian Ing Madyo Mangunkarso di tengah kita membangun, kemudian Tuturi Handayani di belakang kita sebagai pendukung atau pemberi motivasi. Selanjutnya untuk modul pertama, mengenali diri dan peran sebagai pendidik. Sebagai pendidik tentu sudah seharusnya kita mampu mengenal karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri kita sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita. Jadi, kita sebagai guru harus mengenal kekuatan dan kelemahan diri kita, seperti itu. Selanjutnya untuk modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Menurut saya, guru di dalam pembelajaran tidak hanya membahas tentang materi pembelajaran saja, tapi guru juga dapat memotivasi, memberi semangat untuk mencapai cita-cita dan untuk mencapai kesuksesan murid, serta mengajari cara bersikap dan berakhlak yang baik. Kemudian, modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak cepat. Kita sebagai guru perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Jadi, azas trikon yang dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Azas trikon itu apa aja? Yaitu continue, konvergen, dan konsentris, di mana untuk continue guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, kemudian konvergen, terbuka, dan konsentris itu berdasarkan dengan kebudayaan bangsa kita. Kemudian untuk modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid. Itu tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi mulai dari dalam lingkungan, dalam keluarga dan lingkungan sekitarnya. Kemudian modul yang terakhir, yang kelima, pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan, yaitu pendidikan sejatinya dapat menghantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Guru tidak hanya mengajar materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupan. Jadi itu Bapak Ibu guru tentang materi dari pemahaman Merdeka Belajar. Silakan Bapak Ibu guru kalau ada yang ingin didiskusikan, kita diskusikan sama-sama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu yang ingin kita diskusikan, dipersilakan. Ya Bu Eli, persilakan. Dari paparan Bu Aan tadi mengenai Merdeka Belajar, yaitu menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Tentu pemahaman ini akan kita sampaikan kepada murid kita. Kemudian yang mau saya tanyakan, apa sih yang dikatakan dengan Merdeka Belajar itu? Terima kasih pada Bu Eli. Jadi untuk pemahaman tentang Merdeka Belajar, tentang pemahaman Merdeka Belajar tadi,
Ini pemahaman tentang merdeka belajar, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid. Guru menuntun siswa, menuntun peserta didik, menuntun murid di dalam pembelajaran sesuai dengan minat dan bakatnya agar dapat mengikuti perkembangan secara pesat seperti itu. Gimana Bu Eli? Merdeka belajar yang kita Terima kasih. Akan ada lagi Bapak. Iya, silakan Pak Chandra. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bu An, boleh saya lihat slide-nya? Slide keberapa itu tadi? Ya, slide yang ini, mendidik dan mengajar. Saya tertarik sekali dengan pembahasannya. Yang ingin saya tanyakan ini, bagaimana sih caranya bagi kita untuk menguatkan diri kita nih agar kita bisa menjadi guru yang dapat memotivasi dan memberi semangat untuk siswa. Nah, gimana kita supaya kita bisa konsisten untuk menjadi guru yang seperti itu? Bagaimana tips dan triknya mungkin Bu An tahu? Itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih pada Pak Chandra. Jadi bagaimana sih kita sebagai pendidik itu bisa dapat memberikan motivasi kepada peserta didik atau kepada murid kita? Itu sepertinya kita mulai dari diri kita. Mulai dari diri kita dulu ya, Bapak Ibu. Nah, yaitu kita yang mendasar itu kita harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita. Kemudian di dalam pembelajaran juga ada baiknya kita pendekatan kepada murid kita, pendekatan untuk memotivasi terus kita, karena pembelajaran ini berkesinambungan berdasarkan azas trikon tadi. Jadi ada 3 azas trikon tadi, yaitu continue, konvergen, dan konsentris. Jadi berkelanjutan, berkesinambungan, terus kita berikan motivasi kepada siswa kita untuk bisa belajar dengan baik dan memperbaiki perilaku atau sikap mereka seperti itu. Gimana Pak Chan? Terima kasih Bapak dan Ibu guru telah mengikuti kegiatan aksi nyata saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.